teks MIPA 1. Dalam kelompok 1 pada sesi 2 kami akan memperhatikan debat dengan mosi siswa dilarang membawa HP ke sekolah karena lebih banyak menimbulkan dampak buruk daripada manfaat. Iya, kami akan masuk dalam praktik debat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir bertempat di ruangan ini. Dalam kegiatan debat bahasa Indonesia dengan mosi larangan siswa membawa HP ke sekolah karena lebih banyak membawa dampak buruk daripada bermanfaat. Debat hari ini terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Ibu guru dan teman-teman serta peserta debat yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka acara debat bahasa Indonesia antara afirmasi dan oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing waktu menyampaikan perkenalan selama 1 menit. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Dapat dilakukan tiap peserta dalam 1 tim memperkenalkan diri. Dari tim afirmasi, saya persilahkan waktu dimulai setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nama saya adalah Puspita Sari sebagai pembicara 1 dari pihak afirmasi. Saya Duresti Feriska sebagai pembicara 2 dari pihak afirmasi. Ya, dilanjutkan oleh tim oposisi, waktu dimulai setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih. Nama saya Nahisha Gariska Lantemewal sebagai pembicara 1 di tim oposisi. Saya Nabila Dwi Lorenza Sameru sebagai pembicara 2 dari tim oposisi. Ya. Selanjutnya penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 3 menit. Dimulai dari tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyangga. Penyampaian pernyataan topik dilakukan oleh pembicara 1 masing-masing tim. Kami persilakan untuk tim afirmasi menyatakan pernyataan topik dalam waktu 3 menit. Diikuti pembicara 1 tim oposisi. Kami persilakan waktu dimulai setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya setuju bahwa siswa dilarang membawa HP ke sekolah karena menurut saya dengan siswa membawa HP ke sekolah maka akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang terjadi. Dampak-dampak negatif tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akan mengakibatkan terganggunya konsentrasi dan fokus siswa, yang dimana contoh real pada pembelajaran kemarin di sekolah saat guru sedang menjelaskan di depan kelas, masih saja ada siswa yang bermain HP. Mereka lebih fokus kepada HP daripada penjelasan diberikan oleh guru, dan tentunya hal ini pasti akan berdampak dan mengganggu pada pembelajaran dan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, HP sekarang ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih, yang dimana jaringannya sangat luas yang memungkinkan siswa bisa melihat atau mengakses fitur-fitur terutama terlarang yang tentunya pasti akan berpengaruh pada karakter dan pola pikir siswa. Dimana kita tahu pada kurikulum sekarang di sekolah yaitu K13 yang juga menilai pada karakter siswa. Ya, terima kasih. Ya, dilanjutkan oleh tim oposisi. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Apalagi masalah tentang larangan membawa HP di sekolah membawa dampak buruk daripada bermanfaat. Bukankah kita sudah bisa melihat bahwa HP membawa dampak positif yang banyak bagi kita siswa dan juga bisa membawa dampak positif yang juga bermanfaat bagi kita. Yang pertama, dampak positif yang saya bahas adalah hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, pelajar, orang tua bisa dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan secara massal. Contohnya kita bisa dapat dilakukan dalam aplikasi-aplikasi tersebut seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Proses berbagi informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bantuan smartphone dalam hal ini sangat membantu dalam proses belajar. Misalnya dalam tugas kelompok, ada anak yang tidak bisa datang atau tidak bisa menghadiri dalam tugas kelompok tersebut, dia bisa dapat mengikuti proses tersebut dengan melalui komunikasi di grup. Selanjutnya saya akan mengatakan pada dampak positif yang kedua, yaitu meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu murid-murid untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah.
Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu dengan bantuan mesin pencari seperti Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi tersebut. Hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara 2 dari masing-masing tim untuk menyampaikan argumen dengan hak mengambil waktu setelah pembicara pertama selesai. Waktu diberikan dalam 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menambahkan dampak negatif membawa ponsel di sekolah, yaitu yang pertama, berisiko terjadinya kecurangan pada saat ujian, yang dimana bisa saja siswa meminta izin kepada guru untuk ke kamar mandi. Tapi padahal yang terjadi, siswa mencari jawaban dan mencari jalan pintas dengan menggunakan HP. Yang kedua, berisiko terjadinya tindakan kejahatan di sekolah seperti pencurian HP di sekolah yang mungkin akan berpengaruh pada nama baik sekolah. Seperti diliputi dari Detik News, pada sekolah SMA YPD di Jawa Barat yang salah satu muridnya kehilangan HP dan kemudian berakhir dengan sekolah disegel. Kita tentunya ingin hal ini tidak terjadi. Jadi daripada nanti ada hal-hal seperti ini, sebaiknya kita segera untuk mengatasi hal tersebut dengan menegaskan larangan membawa HP ke sekolah. Saya tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh tim afirmasi. Dampak positif dari penggunaan smartphone yaitu yang pertama, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses pembelajaran dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Selain itu, dengan smartphone, kelas dapat diadakan melalui telepon pintar. Tambahan lagi, murid-murid dan guru-guru dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar mereka. Yang kedua, sebagai media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau para guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya, games yang dapat meningkatkan kemampuan murid-murid yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka, atau games yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung para murid. Iya, selanjutnya saya beri kesempatan untuk selama 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 3 menit dan diberikan 5 menit kesempatan mengangkat tangan yang diperebutkan oleh tiap tim debat. Setelah tim pertama selesai, langsung dilanjutkan tim 2. Tim yang cepat akan mendapatkan kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan pendapat, komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, hak bicara kami berikan kepada tim afirmasi selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Di sini saya ingin menanggapi pendapat tim oposisi mengenai yang pertama tentang penggunaan HP dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa. Menurut saya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa tidak hanya bisa dilakukan lewat handphone atau HP, tapi kita juga bisa mendapatkan hal tersebut di dalam buku-buku yang ada di perpustakaan. Karena dengan mencari di internet, maka akan menurunkan minat baca siswa. Dan tahukah kalian bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia, yang dimana minat baca di Indonesia sangat rendah dan hanya 0,001%, yang artinya dari 1000 orang Indonesia yang tinggal hanya 1 orang yang rajin membaca dan yang rajin membaca buku. Dan bukankah hal ini jelas menjadi masalah? Kemudian yang kedua, tentang canggihnya HP di sekolah membantu para siswa untuk mempelajari pengetahuan baru. Dengan canggihnya, kata canggihnya HP, bukankah juga akan membawa dampak negatif, di mana tadi saya sudah katakan pada awal debat bahwa dengan canggihnya teknologi ini dapat membuat siswa dengan mudah mengakses
berbagai macam-macam fitur dan gambar-gambar yang kurang baik. Walaupun siswa itu tidak mengakses, tapi biasanya pada saat kita membuka internet pasti ada muncul gambar-gambar atau fitur-fitur yang kurang baik dan fitur-fitur dan gambar yang kurang baik. Dan bukankah ini juga akan berpengaruh pada karakter siswa? Kemudian yang ketiga, saya ingin menanggapi terkait penggunaan HP sebagai media hiburan bagi siswa saat sedang jenuh. Menurut saya, bukankah dengan hal ini juga maka siswa akan kurang bersosialisasi dengan orang-orang dan teman-teman mereka yang ada di sekolah? Kan kalau untuk menghibur diri, kita juga bisa bercerita atau bermain bersama teman-teman di sekolah. Menurut saya itu lebih menyenangkan. Saya rasa bagian ini lebih bagus daripada menggunakan HP. Iya, selanjutnya saya berikan hak bicara kami, berikan kepada tim oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, saya ingin menanggapi pendapat yang afirmasi. Saya ingin memberikan komentar. Sadarkah kita bahwa ketakutan kita selama ini terhadap dampak negatif dari handphone telah mengubur jutaan ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan di handphone tersebut. Kehadiran internet dalam handphone telah menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan internet, sekolah dapat membangun jaringan dengan sekolah-sekolah lain, dan para siswa bisa membaca lewat internet. Selain itu, siswa bisa mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan untuk menambah wawasan ilmu, pengetahuan yang mungkin tidak bisa mereka dapat hanya dengan membaca buku-buku yang telah ada dan mengunjungi perpustakaan sekolah. Saya tahu bahwa sebagian besar sekolah juga melarang siswa membawa HP dengan alasan untuk menghindari siswa dapat melihat hal-hal yang tidak pantas, apalagi pelakunya menyangkut siswa dan siswi dari sekolah tersebut, sehingga dapat merusak nama baik sekolah. Tapi apakah dengan melarang siswa membawa handphone dapat menjamin bahwa hal-hal tersebut tidak akan terjadi? Bukankah para siswa bisa saja melakukan di luar jam sekolah? Larangan ini patut dipertanyakan, karena pada hakikatnya HP diciptakan untuk membantu memperlancar komunikasi. Media hiburan. Media hiburan bukan sebagai penghalang kita untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Kata hiburan untuk menghibur diri kita sendiri di setengah waktu kosong, seperti jam istirahat. Contohnya bermain game di waktu kosong. Teman-teman banyak bermain bersama. Yang kedua contohnya di saat jam kosong, kita bisa mengambil gambar dan video bersama, mungkin untuk kenang-kenangan. Ikut. Ya, hak bicara kami kembalikan lagi kepada tim afirmasi. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Ya, di sini saya ingin menanggapi jawaban dari pihak oposisi. Saya ingin tanyakan dari mana Anda tahu bahwa mungkin di buku siswa tidak bisa menemukan ilmu dan pengetahuan yang mungkin maksud Anda ilmu di buku kurang lengkap. Saya yakin tidak semua buku di perpustakaan pernah dibaca. Dan dari mana Anda tahu bahwa buku di perpustakaan kurang lengkap kalau Anda belum membacanya? Dan tentang siswa dapat membaca di HP, menurut saya ini kurang efektif. Karena tadi Anda katakan bahwa siswa juga dapat membaca pada HP. Lalu bagaimana dengan perpustakaan? Saya ingin bertanya, untuk apa sebenarnya di sekolah disediakan perpustakaan kalau tidak digunakan? Apakah itu baik? Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa apakah melarang siswa membawa HP dapat menjamin siswa tidak akan mengakses fitur-fitur berbahaya. Karena itulah kita tidak akan tahu apakah siswa mengakses fitur-fitur berbahaya tersebut. Oleh sebab itu, sekolah harus segera mengambil tindakan dengan melarang siswa membawa HP ke sekolah agar perilaku tersebut sampai tidak akan terjadi di sekolah kita. Dan karena hal inilah yang sangat berbahaya. Makanya pada sekolah-sekolah melarang siswa membawa HP di sekolah. Bukankah kata pepatah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Selengkap-lengkapnya buku pasti ada kekurangan karena kita belajar menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Terus saya ingin menjawab pertanyaan Anda tentang untuk apa sebenarnya perpustakaan di sekolah disediakan kalau tidak digunakan? Apakah itu baik? Bukankah perpustakaan tetap digunakan sebagai penunjang buku wajib saat pelajaran, namun saat mengerjakan tugas
ada beberapa informasi yang kurang lengkap dan kewajiban kita memang membaca buku. Namun, tidak mengurangi minat baca buku dengan baca di HP. Saya tegaskan, karena kita membaca di HP untuk menambah informasi. Perlu dipahami lebih lanjut. Sampai di sini komentar saya. Baiklah, pembicara 1 dipersilakan. Ya, saya akan memberikan kesimpulan bahwa kami tetap teguh pada pendirian kami bahwa penggunaan HP di sekolah harus dibatasi dan dilarang, karena penggunaan HP di sekolah mengakibatkan dampak-dampak negatif yang lebih besar daripada dampak-dampak positif yang terjadi, sehingga sekolah harus tetap melarang para siswa untuk membawa HP di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya tim oposisi kami persilakan untuk menutup debat. Waktu dimulai. Ya, saya akan memberikan kesimpulan. Kami tetap tidak setuju dengan larangan membawa HP ke sekolah karena lebih membawa dampak negatif daripada bermanfaat. Karena saya pikir kita harus selalu berpikir positif, dan saya juga selaku perwakilan dari murid-murid sekolah lebih memilih berpikir positif dengan dampak positif terhadap penggunaan HP di sekolah. Karena HP sudah banyak membuktikan bahwa keuntungan di lingkungan sekolah, karena penggunaan HP di sekolah tidak full tapi hanya terbatas dan pastinya diperhatikan oleh guru. Terima kasih. Oke, debat bahasa Indonesia dengan mosi larangan siswa membawa HP ke sekolah karena lebih banyak membawa dampak buruk daripada bermanfaat telah selesai. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru, peserta debat, dan teman-teman sekalian. Dan salam sukses untuk kita semua. Setelah usai praktik debat kami pada hari ini dari Kelas 10 MIPA 1, kelompok 1, sesi 2. saya moderator Lisa Marcela Tufesi. Saya adalah Puspitasari sebagai pembicara 1 dari pihak afirmasi. Saya Duresti Rizka, pembicara 2 sebagai pihak afirmasi. Saya Nahisha Garis Talantewa sebagai pembicara 1 dari pihak oposisi. Saya Anabella Dwi Lorenza Kameru, pembicara 2 dari pihak oposisi. Saya Prentu Gatama sebagai juri. Saya Dika Maul sebagai penonton. Terima kasih karena telah menonton hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Ya.